Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Fariza dari Fakultas Teknik Arsitektur dengan NIM 14 2021-022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup akhlak. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak mahmudah dan mazmumah dan perbedaan contoh-contoh penjelasannya. Pengertian akhlak mahmudah ialah semua sikap yang diperintahkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah meliputi yang pertama akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah meliputi ibadah kepadanya, mentauhidkannya, berdoa, berzikir, dan bersyukur serta tunduk dan taat kepada Allah. Sikap seorang hamba pada Allah sebagai halik antara lain yang pertama taat kepada perintah Allah, kemudian bertawakal pada Allah, cinta kepada Allah, dan bersyukur pada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ada akhlak terhadap Rasul. Yang dimaksudkan dengan akhlak terhadap Rasul adalah sikap dan perilaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang membawa ajaran Islam di muka bumi ini. Adapun sikap dan perilaku tersebut antara lain cinta kepada Allah, menaati atau ittiba kepada Allah, Rasul, mengucapkan salawat dan salam. Kemudian ada akhlak pada pribadi. Yang dimaksudkan akhlak pada pribadi adalah sifat atau perilaku yang menyangkut pribadi seseorang yang harus dilatih dan dibina, seperti siddiq, yaitu dapat dipercaya. Salah satu sifat Rasul yang patut ditiru, yakni jika berkata selalu mengeluarkan perkataan yang benar sesuai dengan fakta, sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berupa harta, anak, jabatan, dan sebagainya. Adalah titipan yang harus dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. Kemudian sabar. Sabar adalah perilaku pengendalian diri seseorang terhadap semua ujian yang ditimpakan kepadanya. Sabar dalam melaksanakan perintah, yaitu sikap ikhlas melaksanakan perintah larangan. Kemudian sabar dalam menjauhi, berjuang mengendalikan diri untuk meninggalkannya. Dan sabar dalam musibah, yaitu pasrah kepada Allah. Kemudian ada tawadu. Tawadu yaitu rendah hati, selalu menghargai orang yang dihadapinya, tidak menganggap rendah orang lain, menyingkirkan sifat iri, dengki, sombong karena ia sadar bahwa dirinya tidak berdaya. Kemudian ada menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu ialah upaya pengendalian diri dari sesuatu yang dapat melakukan perbuatan tercela. Ada menahan amarah, mengendalikan emosi agar tidak memancing situasi yang tidak kondusif. Allah mencintai orang-orang yang mampu menahan amarah. Selanjutnya ada akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga adalah sikap kasih sayang yang dibangun dalam bentuk komunikasi di antara anggota keluarga, sehingga terjadi hubungan yang harmonis. Anak-anak menghormati orang tua menyayangi mereka, dan suami istri saling mencintai dan menghormati. Adapun akhlak, contohnya sikap anak pada orang tua yang harus dilakukan seorang anak pada orang tua adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib, terutama ibu, sebab keduanya telah berjasa membesarkan dan mendidik anak sampai dewasa. Sikap orang tua terhadap anaknya itu adalah anak merupakan titipan atau amanah dari Allah yang wajib dijaga dan dipelihara. Mengabaikan amanah adalah dosa. Di antara kewajiban orang tua adalah memberi nafkah dan mendidik. Kemudian adalah hubungan suami dan istri. Sikap suami terhadap istri menjadi pemimpin keluarga untuk melindungi keluarga, memperlakukan istri dengan baik, berlaku lemah lembut. Dan sikap istri kepada suami, taat kepada suami, melayani suami dan menjaga kehormatan. Kemudian ada akhlak kepada masyarakat. Islam meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam hidup bermasyarakat seperti persamaan, kemerdekaan, dan persaudaraan. Selain itu, terdapat pula prinsip-prinsip kerjasama umat manusia, toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Yang terakhir adalah akhlak kepada negara. Yang dimaksud akhlak kepada negara adalah sikap perilaku terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, atau keikutsertaan kita dalam mengisi pembangunan baik sebagai pemimpin maupun rakyat. Perilaku yang harus dikembangkan antara lain musyawarah, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, pemimpin mengasihi rakyat, dan rakyat taat kepada pemimpinnya. Kemudian adalah akhlak mazmumah, yaitu semua sikap atau perilaku yang dilarang oleh Allah dan as-sunnah, yang meliputi pertama akhlak kepada Allah, yaitu durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah adalah tindakan yang
menentang hukum Allah, dan perbuatan yang itu terhina atau bahkan kafir. Kemudian adalah kufur nikmat. Kita diperintahkan bersyukur dan dilarang kufur atas nikmat, sehat, sempat, iman, dan Islam. Kemudian ada putus asa dengan rahmat Allah. Berputus asa dengan rahmat Allah adalah dosa, sebab qada dan qadar itu merupakan takdir dari Allah. Kemudian ada akhlak pada Rasul, yang termasuk akhlak tercela pada Rasul antara lain ingkar terhadap sunnah, adalah suatu perbuatan yang tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah memerintahkan untuk ittiba kepadanya atau menaatinya. Kemudian adalah mencela Rasul, perbuatan kepada siapapun merupakan sikap yang dilarang Islam, apalagi terhadap Rasulullah. Kemudian akhlak pada pribadi. Perilaku buruk pada pribadi seseorang antara lain pembohong. Allah sangat murka pada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Kemudian adalah khianat sengaja tidak amanat atas sesuatu yang dipercayakan padanya adalah khianat. Dan hal ini termasuk sifat munafik yang dengan tegas dilarang oleh agama. Kemudian ada sombong. Allah melarang sifat sombong karena akan menyinggung perasaan orang lain. Bahkan orang yang sombong itu dibenci dengan kesombongan orang. Yang kemudian ada akhlak kepada keluarga. Ada beberapa perilaku buruk yang dilarang dalam interaksi antara anggota keluarga, antara lain durhaka kepada orang tua. Salah satu dosa besar ialah durhaka kepada orang tua, seperti mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki, memukul, bahkan sampai membunuh. Maka tindakan tersebut amat tercela di sisi Allah. Kemudian melalaikan kewajiban sebagai suami istri dan melalaikan kewajiban terhadap anak, memutus silaturahmi. Yang terakhir adalah akhlak kepada masyarakat. Islam sangat menghargai hak-hak tetangga agar kehidupan di dalam masyarakat tercipta kerukunan dan persatuan. Untuk itu harus ditumbuhkan sifat saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tidak boleh bersifat masa bodoh, bermusuhan, bersikap tidak peka, mengejek, dan lainnya. Yang terakhir ada akhlak bernegara. Hal yang tidak boleh dilakukan sebagai warga negara adalah main hakim sendiri, tidak patuh pada pemimpin, bersikap tidak adil, dan membiarkan kemaksiatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum